Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT TPT bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Kusno Ferianto. Saat ini saya bekerja di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban di program studi ilmu keperawatan. Untuk nama mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan gawat darurat semester 6 di genap tahun akademik 2023-2024, jumlah SKS 3 dengan T2P1. Tim teachingnya saya bersama Bapak Karyo, Magister Perawatan, dan Pak Ubaidillah Fakih, Magister Perawatan. Deskripsi mata kuliah pada mata kuliah ini membahas tentang konsep perencanaan asuhan perawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual maupun resiko yang secara mendadak dan tidak diperkirakan, disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, dan serta kondisi klien yang mengalami kegawat daruratan dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan perawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah dan mengurangi kematian atau kecacatan. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan filosofi konsep holistik keperawatan gawat darurat. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi perawat gawat darurat. Mahasiswa mampu simulasi asuhan keperawatan dengan uh, keperawatan gawat darurat ya, dari berbagai macam sistem. Mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan perawatan gawat darurat, dan mahasiswa mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus gawat darurat. Materi pembelajaran: 1. Menjelaskan konsep dasar keperawatan gawat darurat, menerapkan filosofi konsep holistik proses perawatan gawat darurat, melaksanakan simulasi pengolahan asuhan gawat darurat, ya, kegawat daruratan, trauma dan luka bakar, mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi gawat darurat, dan juga mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus gawat darurat. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu discovery learning, mini lecture, project based learning, dan simulasi. Evaluasi yang dilakukan untuk mata kuliah ini yaitu dengan bentuk penugasan, kuis, dan ujian. Dengan teori melakukan absensi 5%, tugas kelompok dan tugas individu. Ya, simulasi pengetahuan 20%, keterampilan 60%, dan sikap 20%. Juga dengan SGD, pre post test, logbook, dan resume. Praktikum 20% dan UAS 35%. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, saya semuanya ya, pada siang hari ini ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mulai untuk sharing terkait dengan penata laksanaan luka bakar. Ini merupakan salah satu sub dari keperawatan gawat darurat. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penata laksanaan luka bakar. Ya, sebelumnya ini profil saya. Ya, nanti untuk tugas-tugas dan juga untuk beberapa kegiatan kita bisa kirim ke alamat email saya. Selanjutnya untuk hasil belajar yang nanti setelah dilakukan kuliah ini, peserta didik mampu menjelaskan penata laksanaan luka bakar dengan benar sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah di-sharing kemarin ya. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang penata laksanaan luka bakar dan juga pengertian luka bakar, derajat dan luas luka bakar. Nah, ini ada gambar. Ini adalah korban yang pernah saya temukan pas waktu di GDRSUD. Ini pas waktu ada korban massal, ada
di perairan di perairan Tuban itu ada salah satu kapal yang meledak. Meledaknya itu karena ada salah satu awak itu salah dalam mengisi diesel sehingga kapalnya meledak dan ada beberapa korban di situ. Dan apa yang terjadi setelah perawatan di RSUD ya atau di beberapa rumah sakit yang menata laksana luka bakar ini banyak yang terjadi dehidrasi dan tersebut dikarenakan adanya ataukah banyak tenaga-tenaga kesehatan yang masih kurang memahami tentang konsep terapi cairan sehingga pasien banyak yang mengalami mungkin sampai ke kematian. Nah ini yang terjadi. Oke, selanjutnya kalau melihat fenomena hal tersebut, apakah sudah pernah tahu yang namanya luka bakar? Mungkin ada yang bisa menjawab, membantu menjawab. Silakan. Ada yang bisa? Kita review sebentar ya terkait dengan luka bakar sebelum kita masuk ke materi. Ada yang bisa? Mungkin apa? Sedikit aja, satu aja mungkin bisa berikan sedikit pengertian ataukah pemahaman tentang luka bakar. Saya Pak, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan Mas Arul. Perkenalkan nama saya Salputra Pratama dari semester 6. Luka bakar itu adalah suatu bentuk kehilangan jaringan, Pak, yang disebabkan oleh kontak atau sumber panas seperti api. Oke, Itu, Pak. oke luar biasa Mas Arul ya. Jadi memang benar ya ada beberapa pendapat. Salah satunya yang disampaikan Mas Arul. Kita buktikan ya apakah memang benar luka bakar tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arul. Nah, ini ya, luka bakar adalah suatu bentuk perusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air, panas, bahan kimia, listrik, dan juga radiasi. Nah, ini yang ternyata tidak hanya dari api saja, tetapi ada beberapa bahan-bahan yang dapat menyebabkan luka bakar. Nah, ini. Nah, dari semua pengertian tersebut masih banyak sih pendapat-pendapat dari beberapa pakar, beberapa praktisi terkait dengan wound care management ini ya. Tapi pada intinya adalah ini pengertian dari luka bakar. Nah, kita langsung sesuai dengan kasus yang saya utarakan di awal. Ternyata begitu beratnya ya dampak dari luka bakar. Makanya yang paling penting adalah untuk menentukan terapi, terutama terapi cairan, itu butuh kita paham terkait dengan penilaian luka bakar. Nah, kita ada beberapa, ini kita balik ke kedalaman luka bakar. Ini ada luka bakar untuk derajat 1. Ini pada jaringan epidermis, ya, tampak kulit kemerahan, ini tampak gambar. Nah, ini adalah terkait dengan derajat 1. Selanjutnya untuk derajat 2, ya, untuk superficial, ini ciri-cirinya epidermis dan sebagian dermis itu sudah terdampak. Tampak melepuh, merah, pucat jika ditekan, sering terjadi dengan luka panas, sensitif terhadap sentuhan ringan, tusukan peniti, dirawat secara rawat jalan, waktu penyembuhan 1 sampai 3 minggu. Nah ini ya untuk derajat 2. Nah, tampak ada gulanya, ada belendung-belendungnya ini ya. Selanjutnya untuk derajat 2, ada yang berpendapat derajat 2 itu bagi 2A, 2B. Ini yang deep partial, yang untuk derajat 2B ini ya. Epidermis sebagian besar dermis, tampak putih dan vaskularisasi buruk, mungkin tidak melepuh, tapi kelihatan putih ini ya. Kurang sensitif terhadap sentuhan ringan dibandingkan bentuk dangkal, waktu penyembuhannya yang cukup lama, 3 sampai 4 minggu. Ini yang cukup lama ya untuk kita tahu bahwa untuk luka bakar ini kalau sampai seluruh tubuhnya terdampak itu cukup lama penyembuhannya.
Ini untuk derajat 3 itu mengenai epidermis, dermis dan sampai ke jaringan subkutan, jaringan lemak. Ya, untuk tampak kering ya. Kalau kita palpasi kering kasar tidak peka, ya biasanya sampai karena ke jaringan sarafnya, dia sampai ke ini neuro neuropati ya. Biasanya tidak melepuh. Biasa terlihat saat pakaian terbakar atau kulit langsung terkena api waktu penyembuhan yang lama dibutuhkan sampai ke skin graft atau cangkok kulit ini. Nah, untuk derajat 4, ketebalan penuh meluas sampai ke otot tulang, sampai otot tulangnya terlihat. Umumnya terlihat pada cedera listrik. Jadi listrik itu kadang kalau tersengat dari gitu aja. Tetapi sebenarnya itu kalau terlekat sampai ini itu bisa sampai tampak pada gambar itu ya. Sampai kelihatan tulang sama ototnya. Nah ini yang masuk rumah sakit mungkin terjadi pembedahan bahkan sampai nanti karena ya sampai ke tulang ototnya itu mengalami kerusakan, otomatis jaringan vaskularisasi saraf dan lain-lain juga akan terputus sehingga bisa menyebabkan amputasi. Ini yang paling di apa yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya luas luka. Nah, tadi derajat luka, kedalaman luka ya, sekarang luas. Ini kita bisa mau pakai rule of 9 dengan rule 9 dengan cara cepat menghitung luas luka bakar menggunakan presentase dalam kelipatan 9 terhadap permukaan tubuh yang luas, metode Lamb dan Browder, metode yang lebih tepat mengakui presentasi luka bakar pada bagian anatomi khususnya pada kepala, tungkai, dan berubah menurut pertumbuhan, dan metode telapak tangan. Lebar telapak tangan biasanya 1%. Ini adalah beberapa metode-metode yang kita bisa gunakan untuk eh, mengukur luas luka bakar. Karena kita tahu sendiri seperti kasus tadi, kalau sampai luas dan kedalamannya kita salah, terapi cairan salah, pasien bisa dehidrasi dan akhirnya terjadi shock. Kebanyakan pasien-pasien luka bakar meninggal itu akibat dehidrasi, shock dan sampai terjadi infeksi nosokomial akibat uh, ini ya terbukanya jaringan kulit bagian luar. Oke, ini ada beberapa uh, caranya. Ini pakai rule of 9 ya. Dari head, dari ke muka dan pokoknya dari kepala itu 9%, ya posterior itu di punggung maupun dada, lalu di ekstremitas bagian atas tangan itu juga 9, kaki ya satu, kanan kiri 9 jadi 18. Nah ini langsung untuk genitalia itu 1%. Nah, ini pakai rumus rule of 9. Nah ini juga ini penampangnya ya, jadi rule of 9 tadi ya bisa kita lihat seperti gambar berikut. Ya, dari gambaran ini saya yakin kita akan ada punya banyak ini ya, punya gambaran kira-kira luasnya berapa sih. Untuk itu setelah ini saya akan melakukan diskusi pada semua yang ada di sini, diskusi kelompok ya. Saya bagi menjadi 2 kelompok ya untuk menentukan luas luka bakar. Nah ini tugas peserta ya, tugas peserta didik ini dibagi 2 kelompok. Nanti ada pemicu ini 3 menit ya, bukan 30 menit ya. Nah, itu terlalu banyak. Setiap kelompok menganalisis dan mendiskusikan kasus pemicu, hasil diskusi kelompok nanti dipresentasikan. Untuk itu dibagi kelompok ya, ini ada berapa yang hadir ini, ada 20-an peserta ya, ada 20 lebih peserta dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, ditentukan aja ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya siapa ini? Kelompok 1, kelompok 1. Saya ketuanya, Pak. Oh, Pak Mas Harul.
Yang kelompok dua. Kelompok dua siapa? Ya Mas, saya aja Pak nomor 2. Oke, Mas Agung. Ya, selanjutnya sudah dibentuk kelompoknya, ketuanya Mas Syahrul, untuk kelompok duanya Mas Agung. Selanjutnya ini ada beberapa kasus, tolong nanti diterjemahkan dan juga dihitung sama kelompok, didiskusikan selama 3 menit ke kelompok. Ini kasus pemicu pertama, seorang klien, ya, seorang pasien berusia 45 tahun datang ke UGD, dan 1 jam yang lalu dia mengeluhkan, ya, pas waktu memasang teralis dia tersengat listrik, luka bakar telapak tangan sampai ke siku sebelah kiri, kanan sampai ke alat vital. Nah, minta tolong untuk kelompok 1 untuk menggunakan rule of nine, berapakah persen luas luka. Nah, luas luka bakar tadi ada beberapa metode yang bisa digunakan, ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, seorang laki-laki usia 27 tahun diantar ke IGD dengan keluhan luka bakar sejak 1 jam yang lalu. Nah, hasil pengkajian luka bakar di seluruh kepala, wajah, dan leher, perut, punggung. Nah, tadi ya pakai rule of nine juga. Nah, sampai ke paha. Nah, silakan untuk diskusi sama kelompok berapa persenkah luas luka bakar. Saya berikan waktu karena ini itu ya tadi sudah materi yang sudah ada. Nanti selainnya bisa dikirim ke dikirim ke saya untuk bisa nanti dipresentasikan, ya, karena sinyalnya juga takutnya di tempat kelompok itu juga turun, nanti bisa dikirim ke saya untuk bisa dipresentasikan oleh kelompok. Silakan diskusi untuk kelompok, berikan waktu 3 menit untuk bisa diskusi, ya. Sambil diskusi saya apa berikan waktu dan juga keterangan sekali lagi bahwa untuk luka bakar ini ada beberapa tadi yang kriteria dalam penilaian, bisa nanti bisa menggunakan beberapa metode, tapi lebih simpelnya bisa pakai rule of nine tadi, ya. Dan dilihat untuk kasusnya, silakan. Oke, waktu kurang 1 menit lagi, silakan persiapkan untuk presentasinya untuk setiap kelompok.
Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang di sesi untuk ini ya, untuk kelompok untuk presentasi ya. Oke, silakan untuk kelompok ini ya, satu presentasi sesuai dengan nanti kasusnya dibaca biar nanti temannya bisa tahu. Silakan kelompoknya untuk dibaca. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin untuk membaca hasil diskusi kelompok satu, yaitu seorang klien berusia 45 tahun datang ke ruangan UGD bersama teman-teman berbeda. 1 jam yang lalu, klien ketika dan temannya ingin memasang tralis plafon rumah klien tersengat listrik. Terdapat luka bakar pada telapak tangan sampai ke sisi dan kiri dan sisi kanan sampai ke alat vital klien. Berdasarkan rumus Nance rule of, berapa persen luas luka bakar pada klien? Jawabannya 28%, Pak. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain, untuk mahasiswa yang lain, apakah setuju dengan jawabannya dari kelompok satu? Kalau setuju, nanti kita lihat bersama-sama ya. Setuju ya? Oke, benar ya. Jadi ini ada sesuai dengan ini ya, telapak tangan sampai ke siku, kanan kiri, kaki kanan sampai alat vital. Nah, jawabannya memang 28%. Oke, silakan untuk kelompok 2 presentasi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Waalaikumsalam Akbar warahmatullahi Ismail, wabarakatuh. semester 6. Izin menjawab, Pak, tentang luka bakar dari kelompok 2 dengan soal yaitu seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke UGD dengan keluhan luka bakar sejak 1 jam yang lalu. Hasil pengajian luka bakar pada seluruh kepala, wajah, dan leher, dada, perut punggung atas, paha kiri, berat badan 60 kg. Berapa luas luka bakar? Berapa persenkah luas luka bakar pada klien? Jawabannya yaitu 45%, Pak. Baik, Oke, terima kasih, Pak. terima kasih ya. Eh, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Ini hasilnya adalah 45%. Gimana? Ada tambahan dari kelompok? Mungkin ada tambah lagi? Benar ya? Jadi mulai dari ada seluruh kepala, wajah, leher, dada, punggung, atas, paha, kiri. Nah, ini luas permukaan atau luas luka bakarnya 45%. Oke, ya berikan close untuk kelompok ya, luar biasa sudah bisa memberikan jawaban dengan benar. Selanjutnya kita evaluasi ya. Saya rangkum dulu dari presentasi kelompok ini. Luka bakar itu bisa kita tanggulangi dengan cara kita lihat dari luas lukanya sehingga terapi yang kita berikan itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya saya evaluasi dulu sebelum saya akhiri. Kira-kira dari pembelajaran tadi, apakah yang bisa menjawab ini pengertian luka bakar dan cara menghitung luas luka bakar? Silakan. Ada yang bisa? Luka bakar, pengertian luka bakar. Silakan. Kita evaluasi ya, apakah memang materinya bisa diterima. Silakan, ada yang bisa menjawab? Pengertian luka bakar.
Atau ada yang bisa untuk cara menghitung luas luka bakar? Silakan untuk. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Saya ingin menjawab evaluasi nomor 1 itu Pak. Oke, silakan. Pengertian luka bakar adalah suatu bentuk kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api dan benda-benda yang panas lainnya Pak. Oke, bentar. Oke, LPG, terima kasih. LPG contohnya. Ya, terima kasih Mas Asrin. Ada lagi yang nomor 2, silakan. Ini luar biasa ya, dari itu ya sudah paham terkait luka bakar. Yang luka bakar untuk metode untuk menghitung luas luka bakar ada berapa? Ada 3 kan? Ayo apa aja? Silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Ya, izin menjawab nomor 2. Bagaimana cara menghitung luas luka bakar? Yaitu dengan cara Rule of Nine. Oke. Metode telapak tangan dan rumus LUND Browder. Ya, pintar. Ya, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Oke, simpulannya bahwa luka bakar merupakan suatu jenis trauma dengan morbiditas dan mortalitas tinggi yang memerlukan penanganan sangat khusus dari fase awal sampai fase lanjut. Ya, selanjutnya selalu percaya ya bahwa sesuatu indah akan terjadi. Ya, pastilah gitu ya. Jadi semua kemungkinan, segala kesulitan pasti akan cerah nanti, pasti akan berhasil diberikan kemudahan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting. Saya akhiri ya. Nanti untuk kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut mungkin bisa langsung ke Pak Osno di WA sesuai dan alamat email yang tertera di awal tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Kusno Ferianto.